Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darin Calancita, NIM 2231213 dari OSIB kelas A. Pertama-tama, izinkanlah saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan hidayahnya untuk berkumpul di sini pada hari yang penuh berkah ini. Saya juga mengucapkan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabatnya yang senantiasa menjadi teladan bagi umat Islam di seluruh dunia. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbicara tentang pentingnya dakwah dalam memperkuat keimanan dan menyebarkan ajaran agama Islam di tengah-tengah masyarakat kita yang semakin plural dan kompleks ini. Dakwah dalam bahasa yang lebih sederhana dapat diartikan sebagai upaya untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada orang lain dengan cara yang baik, bijaksana, dan persuasif. Dalam melaksanakan dakwah, terdapat beberapa prinsip dan tuntutan yang harus kita pahami dan amalkan. Yang pertama, dakwah itu harus dilakukan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Maha Lembut dan mencintai kelambanan dalam segala urusan. Oleh karena itu, sebagai Muslim, kita harus memperhatikan cara bicara dan bertindak agar pesan kita dapat diterima dengan hati yang terbuka. Yang kedua, dakwah itu harus dilakukan dengan kearifan dan pengetahuan yang cukup. Sebagai seorang dai atau penceramah, kita harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam dan juga kita harus menjelaskannya secara jelas dan komprehensif. Kita juga harus memahami konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat agar pesan yang disampaikan relevan dengan situasi yang sedang dihadapi. Yang ketiga, dakwah itu harus dilakukan dengan akhlak yang mulia. Tindakan dan sikap kita sebagai Muslim harus senantiasa mencerminkan nilai-nilai Islam yang luhur seperti kesabaran, kejujuran, keadilan, dan juga kasih sayang. Dakwah yang efektif adalah dakwah yang meyakinkan melalui teladan yang baik, bukan hanya sekedar kata-kata. Yang terakhir, dakwah itu harus dilakukan dengan sikap yang saling menghormati dan menghargai perbedaan. Sekarang kita hidup di dalam masyarakat yang beragam, baik dari segi agama, budaya, maupun pandangan hidup. Oleh karena itu, dalam menyampaikan pesan agama, kita harus bersikap terbuka, menghormati perbedaan, dan membangun dialog yang baik dengan orang lain. Di sini saya akan membagikan 8 tips sebelum kalian memulai berdakwah. Yang pertama adalah ilmu yang cukup. Sebelum memulai dakwah, pastikan kalian memiliki pemahaman yang cukup tentang ajaran agama Islam. Pelajari dan pahami dengan baik Al-Quran dan hadis, serta memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip agama. Hal ini sangat penting agar pesan yang disampaikan dapat akurat dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu yang kedua adalah teladan yang baik. Dakwah yang paling efektif adalah dengan menjadi teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Amalkan ajaran agama Islam dengan baik, baik dalam perilaku, etika, dan juga budi pekerti. Perilaku yang baik akan menjadi bukti nyata keindahan Islam yang dapat mempengaruhi orang lain. Lalu yang ketiga ada bersikap lembut dan ramah. Dalam berdakwah, perlakukanlah orang lain dengan lembut, ramah, dan juga hormat. Jauhkanlah sikap fanatisme yang dapat membuat orang lain itu merasa terintimidasi ataupun justru membuat orang lain itu menjauh. Dakwah yang baik itu harus didasarkan pada kasih sayang, kedamaian, dan pemahaman. Keempat, ada kesabaran dan ketekunan. Dakwah seringkali membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang tinggi. Janganlah kalian itu mudah putus asa atau terpengaruh oleh kemunduran atau penolakan. Teruslah berusaha dengan sabar dan selalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hasil akhirnya hanya ada di tangannya. Yang kelima, ada penyesuaian dengan konteks. Setiap tempat dan situasi memiliki konteks yang berbeda-beda. Sebagai seorang dai atau penceramah, penting untuk memahami konteks sosial, budaya, dan juga kebutuhan masyarakat yang dituju pada saat itu. Sampaikan pesan-pesan Islam dengan cara yang relevan dan juga yang dapat mudah dipahami oleh audiens. Lalu yang keenam, ada menghormati perbedaan. Islam mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan, pendapat, dan juga keyakinan. Dalam berdakwah, hindarilah sikap yang memaksakan atau menghakimi. Berikan ruang untuk orang lain berdialog dan juga saling mendengarkan, serta saling menghormati kebebasan berpikir setiap individu.
Lalu yang ketujuh, menggunakan media sosial dengan bijaksana. Manfaatkan media sosial kalian dan teknologi yang modern dengan bijaksana sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan Islam. Namun, pastikan untuk memilih kata-kata yang tepat. Sampaikanlah informasi yang akurat dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, ada doa dan tawakal. Selalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan hidayah dan kemudahan dalam berdakwah. Tawakallah kepadanya dan percayalah bahwa hasil dari akhir dakwah tersebut hanya ada di tangannya. Ingatlah, dakwah adalah tanggung jawab yang sangat besar. Juga harus dilakukan dengan ikhlas dan penuh kasih sayang, serta niat yang tulus. Semoga 8 tips tadi bermanfaat untuk kalian semua. Di samping itu, kita juga harus melibatkan diri kita pada kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Karena dengan menjadi bagian dari masyarakat, kita dapat lebih mudah memahami dan merespon kebutuhan mereka secara lebih baik. Misalnya dengan mengadakan pengajian rutin, bakti sosial, atau menyelenggarakan program-program pendidikan agama yang bermanfaat. Dakwah bukanlah tugas yang mudah, ia membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan juga kerja keras. Namun, jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, dakwah dapat menjadi ladang amal yang terus mengalir pahala dan mendatangkan manfaat terutama bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Marilah kita bersama-sama menjadi Islam yang baik dan memberikan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang berakhlak mulia, sejahtera, dan penuh kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua dalam menjalankan dakwah. Burung dara burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.